Selamat pagi anak-anak ibu. Anak ibu kelas 9. Apa kabarnya semua? Sehat-sehat semua bukan? Tentunya ibu berharap kalian tetap rajin belajar, jaga kesehatan. Kita tetap semangat belajar. Anak-anak ibu, kalian sudah menerima rapor bulanan. Kalian sudah melihat hasil dari apa yang kalian kerjakan selama bulan-bulan yang lalu. Nah, bagi anak kami yang nilainya kurang, kejar. Anak kami yang nilainya bagus, jangan terus puas dulu. Perbaiki terus, tingkatkan terus. Nah, anak-anak ibu, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pembukaan mengenai pewarisan sifat dan istilah-istilah yang kita pakai dalam pewarisan sifat. Nah, hari ini ibu akan kembali mengajarkan kepada kalian bagaimanakah sifat-sifat itu diwariskan, yaitu dalam persilangan monohibrid yang dominan dan monohibrid yang intermediate. Pada persilangan monohibrid, kita akan melihat apa-apa sajakah yang menjadi indikator pada pertemuan ini. Yang pertama adalah menentukan rasio perbandingan dominan dan yang menentukan persilangan monohibrid intermediate. Dan yang ketiga adalah meneruskan perbandingan fenotip dan genotip pada dominan pada monohibrid dominan dan intermediate. Ya, persilangan monohibrid adalah persilangan dominan dengan satu sifat beda, yaitu dengan satu ciri yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Ya, kita lihat persilangan pada kacang ercis atau kapri berbunga merah dominan. Dominan itu artinya kuat, dengan kacang ercis berbunga putih resesif dengan rumus M besar dengan M kecil. Nah, kita akan melihat bagaimanakah caranya. Yang pertama, kita teruskan dulu parentalnya, yaitu M besar disilangkan dengan M kecil dengan fenotip putih dengan merah. Nah, kita akan memakai hukum Mendel, yaitu pemisahan gen. Dari M besar kita peroleh gamet M besar dan hanya satu. Kenapa? Karena itu adalah yang gamet. Sedangkan untuk yang putih adalah M kecil, maka gametnya adalah hanya M saja, hanya satu kali saja, yaitu M kecil. Setelah itu kita akan menggunakan hukum 2 Mendel, yaitu asertasi bebas atau penggabungan secara bebas, yaitu gamet M besar akan bertemu dengan gamet M kecil, sehingga akan membentuk genotip M besar M kecil. Itu karena tadi setiap ada M besar, karena dia bersifat dominan, berarti fenotipnya adalah M merah. Maka M besar M kecil adalah merah, karena tadi merah adalah dominan. Nah, itulah pada F1. Pada F1 ini kita selangkan kembali dengan sesamanya, maka akan menghasilkan keturunan kedua, yaitu F2, di mana F1 kita anggap sebagai parental kedua dan F1-nya ini disilangkan dengan sesamanya, maka M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Iya. Kemudian kita pakai hukum Mendel yang pertama, di mana M besar M kecil akan memisah secara bebas dan kita perolehlah gamet M besar M kecil. Begitu juga dengan F1-nya yang satu lagi, kita memperoleh M besar
M kecil. Dia akan memisah secara bebas karena ini adalah gamet. Nah, kenapa harus dua? Karena gametnya berbeda, karena dia sudah memisah. Nah, di sini kembali akan kita menggunakan hukum kedua Mendel atau asertasi bebas. Nah, maka kita akan memperoleh keturunan kedua. Dari F1 ini kita perolehlah F2. Nah, karena gametnya lebih dari satu, maka kita buatlah bagan persilangan untuk memudahkan kita. Nah, perhatikan tabel ini. Kita siapkan dulu tabel, ya. Nah, tabel ini akan kita isi nanti. Untuk apa ini? Untuk persilangan monohibrid untuk menentukan keturunannya yang kedua. Nah, yang pertama gamet jantan kita letakkan pada kolom yang vertikal, yang ke bawah. M besar di atas, M kecil di bawah. Pada kolom pertama. Sedangkan untuk gamet betina kita letakkan pada kolom yang vertikal, yaitu di mana M besar dan M kecil. Nah, kemudian kita buatlah kembali penerapan untuk hukum Mendel untuk menyatukan kembali gamet-gamet jantan dan gamet betina ini. Nah, kita silangkan dulu gamet jantan M besar, kita tarik dengan gamet betina, berarti dia menjadi M besar, M besar. Nah, itu lihat. Nah, M besar dari atas tadi kita tarik ke bawah. Jadi satu dari samping, satu dari atas, kita perolehlah M besar, M besar. Nah, selanjutnya adalah kita akan menyilangkan lagi gamet jantan M kecil, kita tarik dia ke keturunan ketiga. Ya, tapi kita biasakan lebih dulu yang huruf besar. Ya, kita tariklah M besar, gamet betina, kita tarik ke bawah menjadi, kita gabungkanlah dengan M besar, M kecil. Nah, ingat, selalu kita menuliskan huruf besar selalu di depan, sehingga akan kita peroleh M besar, M kecil. Nah, jadi ingat, setiap ada M besar itu adalah untuk melambangkan merah. Nah, untuk menuliskan keturunan di angka 2 dan angka 4 caranya sama. Setelah itu kita ambillah nanti penghitungan genotif F2 dan fenotipnya. Nah, bagaimana caranya? Pada angka 1, 2, dan 3. Tadi pada angka 3 kita peroleh M besar, M kecil, M. Nah, sedangkan di 1 tadi kita lihat M besar pada kolom 1. Genotifnya M besar, M kecil pada angka 2 dan angka 3 itu adalah melambangkan warna merah. Sedangkan genotif M kecil itu hanya ada 1, itu di angka 4. Nah, kita tuliskan itu adalah untuk warna putih. Maka perbandingan fenotip pada F2-nya adalah, genotip pada F2 adalah 1:2:3. Sedangkan perbandingan untuk fenotipnya dari hasil persilangan tadi adalah warna merah ada 3, yaitu di angka 1, di angka 2, dan di angka 3. Sedangkan untuk warna putih hanya ada 1, yaitu di kolom keempat. Maka dengan demikian
perbandingannya, fenotipnya adalah 3 dibanding 1, atau merah banding putih adalah 3 banding 1. Nah, seperti itulah persilangan monohibrid pada persilangan yang dominan, ya. Nah, untuk itu di sini akan Ibu tuliskan latihan yang akan kamu latihkan di rumah, ya, supaya kalian apakah benar-benar paham atau belum. Nah, harus kalian coba dulu untuk membuat kembali perhitungan secara monohibrid yang dominan tadi. Nah, kita akan mencoba menyilangkan kacang ercis berbatang tinggi T besar disilangkan dengan ercis berbatang pendek T kecil. Nah, di mana batang tinggi itu bersifat dominan. Ingat, kalau dia dominan berarti setiap ada nanti T besar berarti dia adalah tinggi. Tugas kalian adalah menentukan bagaimanakah hasilnya F1 dan kalian tentukan hasilnya F2. Kemudian kalian tentukan juga perbandingan fenotip dan genotipnya. Latihan ini kalian buat di buku catatan kalian dan hasilnya boleh dikumpulkan supaya Ibu bisa menilai supaya Ibu tahu apa kalian sudah paham atau belum. Nah, inilah persilangan monohibrid. Nah, anak-anak kami silahkan kalian kerjakan dengan baik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada persilangan monohibrid intermediate. Apa bedanya persilangan monohibrid intermediate dengan yang dominan? Itu kita lihat nanti pada hasilnya. Misalnya, kita kawinkan dulu nanti bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa berbunga merah M besar disilangkan dengan bunga ercis berbunga putih M kecil. Nah, berarti merah itu adalah yang dominan merah, sedangkan bunga putih itu adalah gennya M kecil itu adalah yang resesif. Nah, jadi untuk anak-anak kami dalam persilangan intermediate ini ada bedanya dengan persilangan yang dominan. Nanti di mana kita lihat itu pada hasilnya, pada hasil persilangannya itu nanti akan ada penggabungan sifat. Ya, caranya sama dengan persilangan yang dominan. Di mana pada intermediate ini pada F1-nya itu akan membentuk sifat baru. Kalau tadi merah disilangkan dengan putih, karena kalau merah dominan berarti F1-nya merah. Nah, tetapi dalam hal ini di F1-nya dia membentuk sifat yang baru menjadi merah muda. Dilambangkan dengan M besar M kecil. Nah, genotip M besar M kecil yang fenotipnya adalah merah muda itu adalah sifat intermediat. Apa itu sifat intermediat? Adalah perpaduan antara sifat induk jantan dengan sifat induk betina. Ya. Jadi di sini adalah dia membentuk sifat yang baru. Tadi merah dengan putih akan menghasilkan merah muda.
Nah, selanjutnya kita lihat silangkan F1 dengan F1-nya ya. Kita silangkan M besar, M kecil, M besar, M kecil. Kita silangkan untuk memperoleh F2-nya ya. Sama caranya dengan pada waktu tadi persilangan monohibrid yang dominan. Caranya sama, tetapi nanti perbedaannya adalah pada fenotipnya saja. Nah, coba kalian perhatikan bagaimanakah selanjutnya ya. Ibu bilang tadi sama tadi caranya dengan yang dominan dengan yang intermediate. Nah, untuk genotip M besar M kecil itu adalah untuk merah muda. Sekarang kita silangkan merah muda, kita silangkan dengan merah muda. Hasilnya adalah merah, nomor 1 merah, nomor 2 merah muda, nomor 3 juga merah muda, sedangkan nomor 4 adalah putih. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 1:2 banding 1, 1 merah, 2 merah muda, 1 putih. Dalam hal ini, dalam intermediate, perbandingan fenotip dan genotipnya adalah sama, yaitu 1:2 banding 1. Itulah pada persilangan intermediate ini. Nah, selanjutnya akan kita buat latihan supaya kalian lebih memahami ya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Marmut berbulu hitam H besar disilangkan dengan marmut berbulu putih H kecil. Nah, di mana persilangan tersebut adalah intermediate, bukan dominan. Nah, di mana nanti kalau H besar dengan H kecilnya itu digabungkan, itu adalah membentuk sifat yang baru ya. Nah, apa yang mau kalian cari nanti adalah hasil F1, kemudian hasil F2, F1 disilangkan dengan F1-nya, dan yang ketiga adalah cari rasio fenotip, genotip, dan fenotipnya dari hasil persilangan F1 dengan sesamanya atau F2. Nah, hasil ini kalian kerjakan di buku catatan kalian dan tolong di screenshot, dikirimkan ke ibu supaya ibu tahu apakah kalian sudah paham atau belum. Nah, sekian dan terima kasih. Silahkan kalian kerjakan dengan baik-baik. Selamat siang, selamat belajar.